Halo guys, nama dari StefTech, dan di video kali ini gue bakal unboxing HP selfie Xiaomi yang sekarang harganya udah lumayan murah, yaitu Redmi S2, Xiaomi Redmi S2. Dan gue juga nanti mau review apakah HP ini masih bisa bertahan di tahun 2020. Jadi ya, sebelum kita unboxing dan first impresi, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi sekarang harganya udah turun, kalian bisa beli HP ini di harga sekitar 1,4 jutaan untuk RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. Dan juga ini HP udah support dual SIM plus microSD. Nah, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 625 dan fabrikasi sebesar 14 nanometer, layar 6 inci, 720p display dan PPS sebesar 269, yang pastinya masih IPS, belum AMOLED. Ada fingerprint dan juga punya baterai sebesar 3080 mAh yang charging speednya hanya bisa sampai standar charging, yaitu 10 watt aja. Jadi ya mungkin cuma segitu aja spek singkatnya, dan gua tuh beli yang warna gold. Dan yang pastinya ini garansi TAM atau garansi resmi. Mari kita langsung aja sobek si plastiknya. Dan ini emang kelihatan banget HP Xiaomi yang udah lumayan lama, sekitar 1 tahun 2 tahunan, karena dia masih nyatu sama Redmi, terus boxnya juga masih yang zaman-zaman pakai box warna oranye. Langsung aja kita buka, boom. Dan di sini saya langsung diliatin HP-nya sama fitur-fitur utamanya. Dan kenapa ini disebut HP selfie pas zaman dulu tuh, karena dia itu si selfie kameranya megapiksel lumayan besar sebesar 16 megapiksel dan ada si LED flash di depannya. Tapi ya mari kita kepinggirin dulu. Dan selanjutnya di sini kalian seperti biasa dikasih basic manual dan juga SIM ejector. Dan juga di sini kalian nggak cuma dikasih manual, dikasih juga silicone screen protector. Very nice. Terus selanjutnya kalian dikasih charging brick yang 10 watt dan juga kabel charger USB yang sayangnya masih pakai micro USB. Terus di sini ada SIM ejector. Tapi cuma segitu aja di boxnya, mari kita repacking dulu. Dan langsung aja kita fokusin ke si Redmi S2-nya. Atau kalau di Cina ini dipanggil Redmi Y2. Sip, dan ini dia si Redmi S2-nya. Dan kalau misalnya kita ke belakang, ini emang desainnya tuh mirip banget sama series Redmi Note 5. Tapi yang bikin beda tuh, kalau di Redmi Note 5 kan dia build quality terbuat dari metal, belakangnya aluminium, sedangkan di Redmi S2 ini terbuat dari plastik. Nah, untuk di belakang di sini ada si fingerprint sensor, dan juga di sini ada setup dual kamera yang bentuknya mirip banget sama waktu itu zaman iPhone X sama XS. Tapi ya untuk siri kameranya dia itu punya megapiksel sebesar, untuk mainnya 12 megapiksel dengan f2.2, dan untuk secondary-nya 5 megapiksel dengan f2.4 yang berperan sebagai depth sensor atau bokeh effect. Terus kalau bisa kita ke depan, di sini ada si selfie kameranya, salah satu fitur utama dari si HP ini, dengan megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f2.0, yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps, dan juga dia udah ada LED flash. Jadi foto malam hari selfie nggak ada masalah. Terus kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada power button dan juga volume. Dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada kabel micro USB-nya atau port micro USB. Speaker, cuma dia speakernya masih mono. Mikrofon. Dan kalau misalnya kita ke sampingnya, di sini ada SIM slot yang udah support dual SIM plus micro SD. Terus kalau misalnya kita ke atas, di sini, yap, masih ada phone jack yang pastinya. Dan juga fitur yang sekarang udah lumayan menghilang, yaitu IR Blaster. Untuk layarnya memang ini kelihatan, nggak kelihatan tua banget, tapi kelihatan kayak di tengah-tengah antara bezel-less sama jidat dagu besar. Tapi ya, dia itu layarnya sebesar 6 inci, dan langsung aja kita nyalain si HP-nya. Tapi untuk si full review juga nanti gue bakal bahas UI-nya apakah dia udah support versi baru atau enggak, dan hal-hal lainnya. Tapi ya, untuk ini stoknya yang pastinya masih di MIUI 9, tapi ya gue bakal setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik untuk first impresinya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya, dan as always mari kita tes yang pertama, fingerprint sama Face ID-nya. Dan by the way, ini gue udah update ke MIUI paling baru. So ya, kita tes dulu fingerprint-nya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, memang Xiaomi itu terkenal banget sama kecepatan fingerprint yang cepat dan akurat banget. Very nice. Dan untuk selanjutnya mari kita tes si Face ID-nya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, untuk Face ID-nya hampir instan juga sama kayak kecepatan fingerprint-nya, tapi seperti biasa gue nggak rekomendkan pakai Face ID karena nggak bakal aman kalau misalnya dibandingin pakai fingerprint sensor. So, stick to the fingerprint sensor. Next, mari kita lihat si software-nya. Jadi dia itu Redmi S2 tuh originally ship pakai MIUI 9. Dan sekarang kalian udah bisa update sampai MIUI paling baru, yaitu MIUI 11.
Cuma nggak tahu nanti bakal bisa ada di MIUI 12 atau nggak. Mudah-mudahan bisa. Tapi Androidnya tuh masih berbasis Android 9 Pie, belum Android 10. Dan mumpung kita lagi di setting juga, yang pastinya di MIUI 11 itu ada fitur-fitur yang gue suka, kayak salah satunya tuh dark mode. Jadi kalau misalnya kita ke dark mode dan dinyalain, dia itu langsung full dark mode. Salah satu fitur yang gue suka banget dari Android atau iOS. Dan yang bikin beda di dark mode MIUI 11 itu sekarang kalian bisa nge-schedule, jadi kalian bisa ngatur kapan dark mode-nya nyala dan kapan dark mode-nya mati. Lumayan handy. Nah, terus untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat, sayangnya karena ini bukan HP flagship, dia itu masih di Wi-Fi L3, artinya kalian hanya bisa nonton Netflix atau streaming service lain dari resolusi sampai 540p aja. Tapi menurut gue nggak terlalu big deal, karena ini juga layar Redmi S2 cuma sampai 720p. Next, mari kita tes si touch delay-nya, langsung aja kita tes. Oke, untuk si touch delay ini gue lumayan surprise, gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay saat gue coba ngetik keyboard. Dan ini tuh pada zamannya HP-HP yang generasinya sama, kayak Redmi Note 5, pasti ada aja sedikit touch delay. Dan gue curiga itu penyebabnya gara-gara si layarnya yang 1080p. Yap, bisa jadi Xiaomi tuh pakai layar 1080p dengan touch delay yang lebih besar dibanding layar 720p. Karena waktu itu juga gue sempat review HP Xiaomi yang layar 720p, kalau nggak salah tuh Redmi 8A. Dan di situ tuh touch delay-nya hampir nggak ada, dipakai buat main game rhythm juga enak banget. Jadi ya, gue bisa bilang ini layarnya tuh lumayan responsif, untuk kelas Xiaomi ini udah sangat responsif. Last but not least, mari kita tes si kameranya, apakah masih bertahan atau enggak, terutama si selfie-nya, karena ini salah satu fitur yang digempor banget pas HP ini keluar, selfie-centric smartphone. Tapi yang mari kita tes si kamera belakangnya dulu. As always, kedua objek, yang pertama itu tanaman IKEA, langsung kita tes. 1, 2, 3. Dan yang kedua ke si figure Reinhardt, as always. 1, 2, 3. Dan seperti biasa juga gue nanti bakal tambahin lagi foto-fotonya di B-roll, jadi kalian bisa nilai kualitas foto dari Redmi S2 lebih detail. So yeah, check it out guys. Terus untuk si video recordnya, kalau misalnya kita ke video terus ke settings, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi Full HD 60 fps. Lumayan keren untuk harganya, sekarang udah cuma 1,4 juta. Sedangkan untuk si selfie kameranya, kalau misalnya kita switch ke selfie kamera terus balik lagi ke settings, di sini sayangnya nggak bisa sampai 60 fps, tapi ada sudah bisa sampai Full HD 30 fps. Very nice. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impressionnya. Yang pasti nanti gue bakal buat full reviewnya, apakah HP ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2020. Jadi ya, jangan ketinggalan. Don't forget like dan sub. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.